Shalom, my brother sister in Christ. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. It is my pleasure and honor this morning that we can worship together before our Lord Jesus. Adalah suatu sukacita dan kehormatan yang luar biasa bagi saya untuk hari ini bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Yeah, like the Pastor Daniel said, in God's hands, in God's matter, nothing is accident. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pastor Daniel, di dalam tangan Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil. Yeah, everything must have been God have the purpose and God have the will for us together. Saya mengimani bahwa Tuhan memiliki tujuan saya berada di sini dan mari kita bersama-sama mengenali tujuan Tuhan itu. That's why Daniel asked me to share about the mission. Itulah sebabnya Pastor Daniel meminta saya untuk berbagi mengenai misi. I'm not the expert in the mission field, Aspek lain daripada misi, but God, He's the one who sent His servant and missionary to do His work. adalah Tuhanlah yang mengutus para misionaris Dia untuk ke lapangan-lapangan. Like the song we sang just now, Lagu yang kita nyanyikan baru saja tadi, we say we give our life to Jesus as Lord have given His life to us and love us so much. adalah kita memberikan hidup kita kepada Yesus sebagaimana Tuhan sudah memberikan Yesus kepada kita karena kasih yang begitu luar biasa. Are you sing a song with the ready will come with your heart? Apakah Anda menyanyikan lagu itu dengan seluruh hati Anda? You really give your life to the Lord as you sing, I surrender my life to you. Jika itulah, maka sebaiknya lah kita berikan, persembahkan hidup kita sebagai persembahan kepada Tuhan. Today I not to challenge you, Hari ini saya akan menantang Anda. that I not challenge you, Oh, saya tidak akan menantang Anda, but I urge you. tapi saya menasehati atau menghimbau kepada Anda. When you surrender your life, submit your life unto your God's hand, you will see what God use and through you. Untuk kita menyerahkan kehidupan kita ke tangan Tuhan untuk mencari apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Are you really right now to receive the message from God? Apakah kita semua hari ini siap untuk menerima pesan dari Tuhan? I'd like to share with you the topic about Great Commissions is our mission and duty or responsible. Saya akan berbicara hari ini mengenai amanat agung adalah misi kita. Before I go to the topic, I'd like you to guess one kind of food. Sebelum saya masuk ke dalam topik yang akan saya bicarakan, saya ingin Anda menerka satu macam makanan. Yeah, I think maybe you have only know the answer. Mungkin Anda sudah tahu jawabannya apa. Which food is connection with mission? Makanan apakah yang memiliki hubungan dengan misi? Maybe some, Mungkin ada Ya. yang mau jawab? yeah. Yes, maybe someone have the answer. Mungkin ada dari kita yang sudah tahu jawabannya. Anggur is grape. Okay. I will tell the answer in final. Saya akan berikan jawabannya nanti di akhir daripada. Okay, no keep in your heart yet. Okay, no bother you. Okay, no bother you. Okay. Jangan hal ini mengganggu kita. Okay, Jawabannya nanti. we know that Great Commissions is the will and the heart of God. Kita tahu bahwa amanat agung adalah hati dari Tuhan. Because God is a mission God. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bermisi. That's why we now can be gathered assembly here to worship Him.
Itulah sebabnya kita semua sekarang berada bersama-sama dan memuliakan Tuhan. If God not send His missionary, His servant to come, nobody will hear about the gospel and the good news from God. If God didn't send anyone to preach the gospel, Jika Tuhan tidak mengirimkan seseorang untuk menyampaikan Injil, we will be around and simply together and worship the Lord. maka kita tidak akan bersama-sama dan memuji Tuhan pada hari ini. Yeah, we doesn't know that God so loved us. Karena kita tidak akan tahu betapa Tuhan begitu mengasihi kita. We can know God because somebody share the good news to us. Kita tahu akan Tuhan karena seseorang berbagi akan Injil dengan kita. And also God sends somebody to some place to tell the good news to some people group. Tuhan mengirim seseorang ke suatu tempat untuk menyampaikan kabar baik Injil ini. Like Kevin and Catherine, I believe you all sending by God to come to Jakarta, Indonesia here. Seperti Pak Caleb dan Bu Catherine, saya tahu Tuhan mengirim Anda kemari untuk menyampaikan Injil ini. So we are here because God is a mission God. Jadi kita semua berada di sini karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bermisi. And Great Commission is not for privilege of just a few people. Dan amanat agung itu bukanlah hanya untuk orang-orang lapangan saja, orang-orang tertentu saja. Not only for Kevin and Catherine. Bukan hanya untuk Pak Caleb dan Bu Catherine. Not for only Pak Dwi, Pak Daniel. Bukan hanya untuk Pak Dwi dan Pak Daniel. Or just some they elders here. Atau beberapa pemimpin gereja yang ada di sini. No. Bukan hanya untuk mereka itu. The Great Commission is for all of us. Amanat agung adalah untuk setiap kita. And Great Commission is the command for our Lord Jesus to who believe in Him. Amanat agung adalah perintah dari Tuhan Yesus kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. When you say you are a Christian, kalau Anda mengatakan bahwa Anda adalah seorang Kristen, you are a believer and follower of Christ. Kalau Anda mengatakan bahwa Anda adalah orang yang percaya dan pengikut Tuhan Yesus, then this Great Commission matter to you. Itu adalah Tuhan mengatakan amanat agung untuk Anda. So we know that command is command, right? Kita tahu bahwa perintah adalah perintah, bukan? No matter what, no matter how, we must be obey and submit. Apapun juga kita harus patuh dan berserah diri kepada perintah itu. When the command had given, pada saat sebuah perintah diberikan, then we need to be carried out. Maka kita harus melaksanakan perintah itu. We can't say that I'm happy, then I do. I've got free time, then I do. Or I'm not happy at all, then I forget it. It's not command. Kita tidak bisa berkata kepada diri kita sendiri, kalau saya ada waktu, maka saya akan lakukan. Kalau saya nggak suka melakukannya, maka saya nggak akan melakukannya. Bukan seperti itu kita menyikapi sebuah perintah. Matthew 28 verse 18 to 20 say, Matius 28 ayat 18 sampai 20. I believe this passage very familiar to all of you. Saya percaya nas ini adalah sangat terkenal dan kita semua mengetahuinya. So this authority and the command have given to us. Jadi seluruh otoritas diberikan kepada kita juga. So everyone here right now, we bear this Great Commission. Jadi setiap kita yang ada di ruangan ini, kita memikul amanat agung ini. In your shoulder, di bahu Anda, in your life, di dalam kehidupan wherever Anda, you are be, dimanapun Anda, the commands will follow you. Perintah ini akan mengikuti Anda.
This we cannot run away. Perintah ini kita tidak dapat menghindar darinya. But today I like to use book of Jonah to share with you about God missions and God heart. Saya hari ini akan memakai kitab Yunus untuk bersharing, bercerita tentang hati Tuhan dan misi Tuhan. We will see and learn from the life of the prophet Jonah and see how God so loved the world. Kita belajar dari kehidupan Nabi Yunus bagaimana Tuhan begitu mengasihi dunia ini. We don't have plenty of time to look at 4 chapters in the book of Jonah. Kita tidak punya waktu untuk melihat keempat pasal di kitab Yunus. But I just want to summarize about the prophet Jonah and what he have go through. Saya hanya ingin meringkas kitab Yunus ini dan apa yang dialami oleh Yunus. I believe you are very familiar with this story. Saya percaya kita semua sangat kenal dengan cerita Nabi Yunus ini. Even our children in the Sunday school, they will be taught about the miracle and the story of Jonah. Bahkan anak-anak kita di sekolah minggu kita diajari mengenai keajaiban Nabi Yunus ini. When you think about Jonah, what you are think about him? Pada saat kita berpikir tentang Nabi Yunus, apakah yang kita pikirkan? Ikan paus? Right. Yeah, okay. Ikan paus. And then, what Lalu else? apa lagi? Nineveh. Yeah, Nineveh. Nineveh. Yeah, Nineveh. Yeah. Nineveh. Okay. Yeah, we were familiar. Betul, kita sangat kenal dengan cerita Nabi Yunus ini. Okay, let's come study and learn from him. Mari kita belajar dari kitab Nabi Yunus ini. So in book of Jonah only 4 chapters, right? Kitab Nabi Yunus hanya terdiri dari 4 pasal. Okay, chapter 1 to chapter 4, totally just 48 verses. Pasal 1 sampai pasal 4 rata-ratanya adalah 48 ayat. I think for us 10 minutes to 20 minutes to read the 4 chapter. Untuk kita yang membacanya dengan rata-rata, kita bisa membacanya dalam waktu 10 menit sampai 10 menitan lah. But today I like to encourage you, after this Sunday service, go home and read and study again and see what God had done through Jonah and Ninevite's people. Hari ini saya ingin menghimbau kepada kita semua, pada saat nanti kita pulang, bacalah kembali kitab Nabi Yunus itu dan renungkanlah apa yang Tuhan hendak katakan dan Tuhan hendak sampaikan yang adalah isi hati dari Tuhan. Okay, let's see chapter 1 and chapter 3. Jadi kita akan melihat pasal 1 dan pasal 3 saja. When you read the verses, you will find it's all about salvation. Kalau kita membaca ayat-ayat di pasal-pasal di kitab Yunus ini, kita akan mendapatkan mengenai keselamatan. The salvation for Gentiles. Keselamatan untuk orang-orang bukan Yahudi. Chapter 1 talk about the sailors. They be saved because of Jonah. Pasal 1 berbicara tentang, did you say sinners? Sailor. Pelahu? Sailor. Okay. Yeah, sailor, sorry. Pasal 1 berbicara mengenai pelaut yang adalah pelaut yang kemudian berhubungan dengan Yunus ini. They cry to God and worship God in the end. Di akhirnya para pelaut ini memuliakan Tuhan, beribadah pada Tuhan. And chapter 3, di pasal 3, Ninevites also turn to God and fear the God too. Demikian pula terjadi pada orang-orang di kota Nineveh. Akhirnya mereka beribadah dan memuliakan Tuhan. It means that God, when we call God, cry to God, His answer. Kalau kita berseru pada Tuhan, Tuhan akan menjawab.
even though they haven't been a Christian or become a God people, but God still saved them. Even though they haven't become a Christian, God also answered their prayer. Okay, then we see chapter 2 and chapter 4. Oke, itu pula lah yang disampaikan di pasal 2 dan pasal 4. Tuhan akan selalu menyelamatkan orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Yeah, chapter 2 and chapter 4, we will see personal as a Jonah, he experienced God's salvation to him. Di pasal 2 dan pasal 4, kita akan melihat di dalam pasal-pasal itu bagaimana Tuhan menyelamatkan Yunus. Chapter 2 and 4 is Jonah's life expressions, whatever happened to him or he went through. Di pasal 2 dan pasal 4, kitab ini menerangkan mengenai kehidupan Yunus. Apa yang terjadi pada Yunus. God showed mercy to Gentile, also show his mercy to Jonah. Tuhan bukan hanya menunjukkan pengampunannya terhadap orang-orang bukan Yahudi, tapi juga menunjukkan pengampunannya terhadap Yunus. God here answering Gentile prayer, also answering his servant Jonah. Tuhan menjawab doa dari orang-orang non-Yahudi, orang-orang berdosa itu. Tuhan juga menjawab doa dari Yunus. But Jonah arguing with God. Tapi Yunus berdebat dengan Tuhan. Maybe we would think, how dare are you arguing with God? Mungkin kita berpikir, berani-beraninya kamu untuk berdebat dengan Tuhan. I think sometimes we do same as Jonah. Kita kadang-kadang melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Yunus, berdebat dengan Tuhan. We ask God to give us something, ask God to answer our prayer. Kita minta Tuhan untuk memberikan kepada kita sesuatu dan kita berdoa meminta Tuhan untuk mengabulkan permintaan kita itu. If God not answering, we are angry with Him. Kalau Tuhan tidak mengabulkan, kita marah kepada Tuhan. Are you do that? Apakah kita melakukan hal-hal seperti itu? No. Wah, praise the Lord. Kalau You better ada, than puji Jonah. Tuhan. Kita lebih bagus daripada Yunus. But we see the book of Jonah, it telling us everyone, everything obey God's commands except him. Di dalam kitab Yunus ini kita melihat akhirnya semua orang, setiap benda, apapun juga itu mematuhi kehendak atau perintah Tuhan kecuali Yunus. It's really ironic, kecewa itu. God's servant have been obeyed, but Gentile, really wise people obey God, not God's servant. Sangat mengecewakan. Justru yang mematuhi Tuhan adalah orang-orang yang tidak kenal Tuhan, orang-orang non-Yahudi. Hamba Tuhannya sendiri tidak mematuhi Tuhan. Then we see how Jonah behave. Jadi kita melihat bagaimana Yunus berperilaku. He rebellions, Rami, rations, and self-righteous. Yunus kelakuannya adalah memberontak, menentang, sangat rasis, dan merasa dirinya sendiri yang paling benar. And compared about our God, God saw His sovereign and passion, mercy, and love to Him and to people that cry before Him. Begitu berbedanya dengan apa yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada Yunus. Tuhan penuh dengan kesabaran, penuh dengan kasih, penuh dengan pengampunan. That's why the book of Jonah have keep in the Bible must have the purpose. Itulah sebabnya kitab Yunus ada di dalam Alkitab dengan tujuan yang Tuhan maksudkan. Let's see, some people say in the world, the story of Jonah is a myth. Ada yang mengatakan bahwa
kitab Yunus adalah mitos, bukan suatu kenyataan. Like fairy tale. Seperti cerita dongeng, It's just a story. hanya cerita dongeng. If you take the story of Jonah as a myth, then we are wrong. Kalau kita memperlakukan kitab Yunus ini sebagai dongeng, maka kita salah. Somebody thought that impossible. Where God the fish can swallow one person and keep him in 3 days and 3 nights. Ada orang yang mengatakan adalah hal yang mustahil. Seekor ikan bisa menelan satu orang utuh-utuh dan orang itu bertahan di dalam perut ikan itu selama 3 hari. We know that ikan paus, what he eating? Kita tahu bahwa ikan paus itu makannya apa, bukan? Small, tiny, things, micro things, yeah. Adalah organisme-organisme kecil yang ada di dalam laut. Itu yang dimakan ikan paus. If swallow a man, he be choked until death, cannot breathe. Kalau ikan semacam ini menelan manusia secara utuh-utuh, dia pasti akan tersedak sampai tidak bisa bernafas. I think that the time God special create a big fish just happening to swallow Jonah. Not tuna fish, okay? Saya berpikir pada saat itu Tuhan menciptakan seekor ikan yang cukup besar dan cukup mampu untuk menelan Yunus seutuhnya. Okay, and we also read the New Testament. Jesus used the parables of Jonah to tell a teaching to the disciple. Kita juga melihat bagaimana Tuhan Yesus mempergunakan Yunus ini, kitab Yunus ini untuk mengajarkan kepada murid-muridnya. Especially in Matthew 12 and 16. Khususnya di Matius 12 dan 16. Jesus used his Jonah parable and story to teach the people who listen to him. Yesus mempergunakan kitab Yunus supaya murid-muridnya mengerti dan mendengar apa yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Especially Jesus say in Luke chapter 11 verse 30. Seperti yang dikatakan oleh Yesus di Lukas 11 ayat 30. Jesus say, "For as Jonah was a sign of the Ninevites, so also will the Son of Man be to this generation." Tuhan Yesus berkata, sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Nineve, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. If story of Jonah is not the true story, it's a myth, Jesus cannot apply to himself. Kalau Yunus, kitab Yunus ini adalah dongeng, bukan kisah nyata, maka Tuhan Yesus tidak mungkin memakai Yunus ini ke dirinya sendiri. And also, he remind us. Dan juga kita diperingatkan, Jesus will use Ninevites, the story to punish this world. Tuhan Yesus mempergunakan kota Nineve untuk menunjukkan kepada dunia bahwa dia akan menghukum dunia. Why? Kenapa? Because Ninevites, when hear the good news, they repent. Karena orang-orang Nineve pada saat mereka mendengarkan kabar baik Injil itu, mereka bertobat. If today, who listen the good news and not repent, God, the punishment of God will come onto him. Kalau hari ini orang-orang yang mendengarkan kabar baik Injil itu tidak bertobat setelah mendengarkannya, maka Tuhan akan menghukum orang-orang itu. I think I will talk about the background of Jonah. Saya akan berhenti untuk berbicara mengenai latar belakang kitab Yunus ini. Let's read the chapter 1. Mari kita lihat pasal 1. Chapter 1, verse 1 to 3. Pasal 1 ayat 1 sampai 3. They say, the word of Lord come to Jonah, son of Amittai. Go to the great city of Nineveh
and preach against it, because its wickedness had come up before me. Dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Nineve, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. From beginning we know that God has spoken to Jonah. Dari awal kitab ini kita sudah tahu bahwa Tuhan berfirman kepada Yunus. God had given him a mission and duty. Tuhan sudah memberikan Yunus misi dan tugas. And what he do after hear and receive the command and duty? Apakah yang terjadi pada saat Yunus sudah mendengar perintah dan tugas yang diberikan Tuhan itu kepadanya? Verse 3 say, he arose and ran away from God. Yang terjadi adalah Yunus menghindar dan lari dari Tuhan. That's why the first point today that we want to learn from him, he ran away from God. Itulah sebabnya poin pertama yang akan kita belajar dari Yunus adalah dia lari dan pergi jauh dari Tuhan. Why he ran away from God? Kenapa dia lari dari Tuhan? What do you think? Why Apa? he ran away from Menurut God? Anda, kenapa dia lari dari Tuhan? God asked him to share the gospel or good news to the Gentile. Karena Tuhan menugaskan Yunus untuk berbagi akan Injil kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Actually, it's a job description or job duty for God's servant. Just sharing what God wants to them to share. Sebetulnya kalau kita lihat apa yang Tuhan tugaskan kepada Yunus ini adalah tugas dari kita semua orang-orang yang menghamba pada Tuhan. He not fulfill his duty, right? Tapi Yunus tidak melakukan tugasnya. He ran away. Dia lari. Why? Kenapa? He fear to Yes. go to Nineveh, Apakah dia takut pergi ke kota Nineve? or he lazy, Atau karena dia malas? or he not happy. Atau karena dia nggak senang dapat tugas itu? Maybe this is the reason. Mungkin hal-hal itu tadi alasan dari Yunus. But we will see why he ran away and Tapi turned kita- away from God. Tapi kita akan melihat kenapa sebetulnya dia lari dari Tuhan. Now, God asked him to go to Nineveh. Jadi Tuhan meminta Yunus untuk pergi ke kota Nineve It's at the east side. yang adalah di bagian timur. But he ran away, free from God, Tapi dia lari menjauhi Tuhan, go to west, pergi ke arah barat, Tarshish, go to Tarshish. pergi ke Tasi, It's totally different. Yang Opposite direction. yang mana itu sama sekali bertentangan dengan apa yang Tuhan tugaskan ke dia. God asked him to walk Tuhan katakan kepada dia untuk jalan in the land, di daratan. and he paid the fare, get on board, go to the sea, sailing to the west. Tapi yang dilakukan Yunus adalah dia bayar karcis untuk naik ke perahu. Dia naik perahu melalui lautan untuk menjauhi Tuhan. Let's see the next slide, please. Kita lihat slide yang berikutnya. He totally against God Dia, command. dia sungguh-sungguh bertentangan dengan Tuhan yang dia lakukan itu. Maybe he think that God is the God on land, not on the sea. That's why can run away from God. Mungkin Yunus berpikir bahwa Tuhan hanya berkuasa di atas daratan. Jadi kalau dia lari melalui laut, Tuhan gak akan punya kuasa di situ. I don't know what he thinking, Saya nggak tahu apa yang dipikirkan oleh Yunus. but for us, we doesn't really know what he thinking and run away from God. Untuk kita nggak tahu apa yang dia pikirkan si Yunus ini sehingga dia lari dari Tuhan. So we know what happened next, right? Tapi kita tahu bukan apa yang terjadi berikutnya. God sent a strong wind, Tuhan strong storm.
Tuhan membuat angin kencang terjadi, ombak dahsyat terjadi. Then God arranged big fish to swallow him. Dan kemudian Tuhan mengutus ikan besar untuk menelan dia. Then the chapter 2 Lalu di pasal 2 have come up. Come up in the chapter 2. The story continue. dan di pasal 2 ceritanya berlanjut. Can you imagine when you in the feet of belly for 3 days and 3 nights? Kita bisa bayangkan bagaimana kalau kita terkubur selama 3 hari dan 3 malam. What we can do? Apa yang bisa kita lakukan? We can't imagine, right? Kita bahkan tidak bisa membayangkannya. Maybe very sticky. Mungkin sangat pengap. Mungkin got 5-star luxury special room for him to keep him well. Mungkin pergi ke hotel bintang 5 supaya dia nyaman. That's why he can pray to God and repent. Itulah sebabnya dia berdoa pada Tuhan dan memohon pengampunan. Maybe one bertobat. day I go back. I mean, in heaven, I will ask Jonah the time how feeling, what experience in the fit belly. Mungkin suatu ketika nanti saat saya sudah berada di surga dan bertemu dengan Yunus, saya akan bertanya kepada Yunus gimana rasanya berada di dalam perut ikan. In chapter 2, we will see Jonah prayer. Di pasal 2 kita membaca doa Yunus. From this experience, and God saw him work to refresh himself before God. Pengalaman dia bagaimana Tuhan menunjukkan karyanya untuk memperbaharui kehidupan dia sebagai hamba Tuhan. You can read by your own in chapter 2. Kita bisa membacanya nanti di pasal 2. We will see that he affirmed that salvation from the Lord. Dia di pasal 2 ini mengafirmasikan keselamatan yang datangnya dari Tuhan untuk dia. Beside God, no salvation. Selain Tuhan, tidak ada lagi keselamatan. That's why he experienced God's salvation and prayer be answered, and he made a vow to God. I will serve you. I will give my life to you, Lord. Itulah sebabnya pada saat Tuhan menjawab doanya, dia bersumpah kepada Tuhan, dia akan memberikan hidupnya kepada Tuhan. When he made this prayer and repent before God, pada saat dia menyampaikan doa ini dan bertobat kepada Tuhan, verse 10 say that God command the big fish warming he to the land of near Nineveh. Alkitab menunjukkan Tuhan memerintahkan ikan besar ini untuk memuntahkan Yunus ke suatu daratan yang dekat dengan Nineve. So God continue spoken to him again in Dan chapter 3. Tuhan meneruskan pembicaraannya dengan Yunus di pasal yang ketiga. Chapter 3 is telling us that God always give us second chance. Di pasal 3 ditunjukkan kepada kita bahwa Tuhan selalu memberikan kesempatan kedua kepada orang-orangnya. When we disappointed with God, God always give us second chance. Pada saat kita mengecewakan Tuhan, Tuhan selalu memberikan kepada kita kesempatan kedua. Ask yourself. Tanyalah kepada diri Anda sendiri. Will you do things that disappoint to God? Apakah kita pernah melakukan hal-hal yang mengecewakan hati Tuhan? Have you? Apakah Anda pernah melakukan itu? No need to answer. Enggak usah jawab. Enggak Yeah. usah dijawab. Like some Christian in Hong Kong. Some Christian in Hong Kong. Orang-orang Kristen di Hong Kong, bukan di sini. Okay, yeah, not here. Say you, okay. Enggak ada Yeah. yang di sini. Every beginning of the year, Setiap awal tahun, we make a
go and make a destination, make some plan to want to study Bible one time through a year. Kita membuat komitmen untuk belajar atau membaca Alkitab selama 1 tahun. Selama 1 tahun. If you have made this commitment, kalau Anda sudah membuat komitmen untuk membaca Alkitab ini di awal tahun selama 1 tahun, have you finished it? Apakah Anda melakukannya dengan disiplin setiap hari? Yes. Ya atau enggak? Yeah, I believe you are, but in Hong Kong. Yeah, they all yes, they do it. Oh, well, very good. Yeah. I can see it. Yeah. But some in Hong Kong, like they just stop in Exodus. Tapi sebagian besar orang Kristen di Hong Kong berhenti pada saat mencapai kitab Keluaran. They're still in the lessons, cannot go to the promised land. Jadi hanya berhenti di situ, nggak sampai ke tanah perjanjian. So years after year, they make commitment again, make a vow again. Jadi awal tahun baru mereka bikin komitmen untuk baca Alkitab selama setahun lagi, begitu seterusnya. Yeah, this is disappointed to God. Dan ini membuat Tuhan sangat kecewa. And we see again chapter 3. Dan itulah yang kita lihat lagi juga di pasal 3 ini. God give Jonah second time. Yaitu Tuhan memberikan Yunus kesempatan kedua. Verse 1 and 2, God call him again. Di ayat 1 dan 2, Tuhan memanggil Yunus lagi untuk kedua kalinya. See, God very patient with us and with Jonah. Kita melihat di sini bahwa Tuhan sangat sabar terhadap Yunus dan terhadap kita juga. Verse 3 telling us that Jonah this time he obeyed and went to great city of Nineveh. Ayat-ayat firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa kali ini Yunus patuh kepada Tuhan dan pergi ke kota Nineveh. But I still think that what heart feeling of Jonah? Saya masih berpikir bagaimana ya perasaan hati Yunus. I don't know. I don't think. For me, I don't think he go with volunteer or very willingly to go there. Ini hanya perasaan saya saja. Saya pikir Yunus pergi ke Nineveh itu tidak dengan hati yang sukacita, tidak dengan hati yang sukacita. The verse 3 telling us that the great city have to walk 3 days. Di really big. Ayat firman Tuhan mengatakan bahwa kota ini adalah kota yang besar. Orang harus jalan selama 3 hari untuk berjalan di kota ini. But verse 4 say he just walk 1 day. Tapi di ayat keempat itu dikatakan hanya sehari saja. He just do 1/3 of his job. Dia hanya melakukan 1/3 daripada apa yang Tuhan kehendaki untuk dia lakukan. God say, tell to the great city of Nineveh, but he just went 1/3 of the city. Tuhan katakan, pergilah ke seluruh kota Nineveh. Tapi dia hanya melakukannya 1/3 saja dari apa yang Tuhan perintahkan. Do you think you like Jonah? Sometimes we bargaining with God. Apa menurut kita ini Yunus ini adalah orang yang bisa kita sukai karena apa yang dia lakukan ini? Yes, he obey. Betul, dia mematuhi perintah Tuhan. But not feeling good. Tapi dia melakukannya bukan dengan perasaan sukacita. Terpaksa dia melakukannya. I don't know. Sometimes we serve God. Sometimes we not feel that willingly, or sometimes be a forceman. I be like no choice. Then I serve Him. No, I don't know. You have this feeling or not? Kita mengalami juga. Kadang-kadang kita melayani Tuhan, tapi kita merasa itu terpaksa, tidak dengan sukacita. Saya nggak tahu apakah di sini ada juga yang mengalami seperti itu atau tidak. No, there is nobody here. Hallelujah, praise the Lord. Yeah, hallelujah, praise Pastor, the Lord. very good. Yeah, let us see. That's why we say we study and learn from
Jonah, we not repeat his mistake and his fault. Itulah sebabnya kita belajar dari kitab Yunus ini sehingga kita tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh Yunus. We thank God for Jonah. We thank God for Jonah. Ya, kita bersyukur pada Tuhan karena Yunus ini. So next time go to heaven, don't laugh at him, right? Okay, don't laugh at him. Jadi pada saat kita nanti pergi ke surga ketemu dengan Yunus, jangan dibecandain, jangan diketawain. You need to thank him because of him. Kita justru harus berterima kasih pada Yunus. You can serve God with wholeheartedly. Karena belajar dari Yunus, kita bisa melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita. Okay, let's see. Besides he walked 1/3 of the city, he just proclaim very simple message. Bukan hanya dia berjalan hanya sepertiga dari yang diperintahkan Tuhan, tapi perkataan yang keluar dari mulut Yunus itu adalah kalimat yang sangat singkat. We read verse 4. Kita akan membaca ayat yang keempat. He said, Jonah began by going a day journey into the city, proclaiming 40 more days, and Nineveh will be overthrown. This translation. Dikatakan oleh Yunus kepada orang-orang Nineve ini bahwa 40 hari lagi maka Nineve akan ditunggang balikkan. It's just very simple message. Hanya pesan yang sangat sederhana. I don't know how he learned the language of Nineveh. Saya nggak tahu bagaimana Yunus belajar bahasa Nineve. Mungkin is his short time of period to learn this 5 words. Mungkin dia sudah pelajari sebelumnya 5 kata yang dia ucapkan itu. For me and our missionary from our Hong Kong PM, sometimes they need to take 1 year and 2 years to learn language, a local language. Untuk saya dan para misionaris lain dari Hong Kong, kalau saya pergi ke suatu tempat, saya harus belajar bahasa lokal mereka mungkin bahkan sampai 1 tahun atau beberapa. Yeah, this morning I so feel shameful. Pagi hari ini saya merasa malu. Yeah, I don't know say anything. But when I meet Pak Harvard, and he speak very well bahasa, oh my dear, I can't speak bahasa. Jadi waktu saya bertemu dengan Pak Caleb, beliau berbicara bahasa Indonesia dengan sangat baik. Saya malu karena saya nggak bisa berbahasa Indonesia. Yeah, he very good. He put a lot of effort to learn and speak and live among you all here. Itu sangat baik yang dilakukan oleh Pak Caleb dengan usaha yang begitu besar sehingga bisa menguasai bahasa Indonesia. Yeah, for me, I very feel shameful. Kalau saya agak malu akan situasi ini. But God always use our limitation. Tapi Tuhan selalu tahu dan menyadari kelemahan kita. Jonah just speak very short, only 5 words. I mean, in the Hebrew words, only 5 words. Yunus hanya mengatakan di dalam bahasa Ibrani 5 kata saja. He said 40 more days. Dikatakan 40 hari lagi. And Nineveh will be overthrown. Maka Nineve akan ditunggang balikkan. Sometimes we will feel this is very challenges for us. Kadang-kadang hal-hal sangat menantang bagi kita. We share the good news. Kita berbagi akan Injil. But this message is not the good news. Tapi pesan yang disampaikan oleh Yunus ini bukan Injil. We will think that when people of Nineveh hear about the punishment of God, how they feel. They will maybe angry and throw Jonah away out of the city. Coba bayangkan kalau seseorang mendengarkan, mungkin orang Nineve ini mendengarkan pesan dari Yunus bahwa mereka akan dihukum, mungkin Yunus akan dilempar dari kota Nineve. We think that we have self-limitation. We can't use by God, but we maybe have a lot of reason that we can't serve God.
Kita kadang-kadang berpikir bahwa kita tidak memiliki kemampuan yang memadai sehingga kita tidak bisa melayani Tuhan. Tapi kita lihat di sini Tuhan pakai keterbatasan. God sent him, sent her, not me. I'm not useful. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku begitu terbatas, kirimlah dia. Jangan kirim saya karena saya sangat terbatas, gak mampu. But this simple message, what's the result? With what result? What do you think? Tapi pesan sederhana yang disampaikan oleh Yunus ini menjawab kekhawatiran kita itu. When the king heard about this message, pada saat sang raja di Nineve mendengar pesan sederhana ini, he immediately repent before God. Sang raja ini segera bertobat di hadapan Tuhan. And he command to his people, even the animal, repent, turn away from their evil things. Bahkan sang raja memerintahkan kepada seluruh rakyatnya, termasuk ternak-ternak yang ada di kerajaannya, untuk bertobat, menjauhi tindakan-tindakan jahat yang selama ini mereka hidupi. And God, let me take, he would, actually God want to restore them. God relented away what God want to do after them repented to God. Dan Tuhan membatalkan rencananya untuk menghancurkan Nineve pada saat orang-orang Nineve itu bertobat dan beribadah pada Tuhan. I believe it's unexpected result for Jonah. Jonah not expecting this result. Saya percaya bahwa Yunus sendiri pun tidak mengharapkan hasil yang seperti itu. If he expecting this result, he must be very happy and praising the Lord. Kalau dia mengharapkan hasil seperti yang dia alami saat itu, orang-orang bertobat, dia pasti akan sangat bersukacita akan hasil yang Tuhan berikan itu. If for us, like the missionary or the pastor, when we preach a sermon, may the whole city turn to Jesus. Wow, we will celebrate, hallelujah. Wow, the big revival. Coba bayangkan kalau kita sebagai seorang pendeta dan kita menyampaikan pesan dari Tuhan dan seluruh kota mengalami revival, kebangkitan rohani, kita akan berteriak puji Tuhan. But how Jonah respond to this expecting result? How he react? Tapi kita coba lihat apa yang dilakukan oleh Yunus sebagai reaksi daripada apa yang Tuhan lakukan. In chapter 4, di pasal 4, we will see what the Jonah respond. Kita akan melihat reaksi dari Yunus. Chapter 4 verse 1 say, he seemed very angry with God. He comparing with God. Di Yunus pasal 4, kita melihat bahwa tampaknya Yunus tidak bahagia dengan apa yang Tuhan lakukan. Dia justru marah kepada Tuhan akan apa yang Tuhan lakukan. Yeah, he very great disappointed with God, what God had done on Nineveh. Yunus bahkan sangat kecewa akan apa yang Tuhan lakukan terhadap orang-orang Nineve ini. He challenged God, even tell God, kill him. If he prophesied not be fulfilled, just kill him. He like to die better, he live. Dia bahkan mengatakan kepada Tuhan, bunuhlah saja aku Tuhan. You see what Jonah arguing with God? Kita lihat di sini bagaimana Yunus berdebat dengan Tuhan. He said, if my prophesy 40 more days, if the Nineveh city not overthrown, my prophecy not fulfilled, I better die. Jadi Yunus mengatakan, kalau apa yang saya katakan tadi, di dalam 40 hari Tuhan akan menunggang balikkan kota Nineve tidak terbukti,
lebih baik saya mati saja. Because he will feel very shameful. Karena dia akan malu. Because he is a prophet. Karena dia adalah seorang nabi. If prophets say the prophecy cannot be fulfilled, must be false prophet. Kalau seorang nabi menyampaikan nubuat dan nubuat itu tidak terpenuhi, pastilah dia akan dianggap sebagai nabi palsu. God asked him to prophesy 40 more days, Nineveh will be overthrown. But cannot come true. Tuhan menyampaikan kepada Yunus agar Yunus bernubuat di depan banyak orang itu bahwa di dalam waktu 40 hari Nineveh akan dihancurkan, tapi tidak terbukti. He used his life to threaten God. He used his life to threaten God. Dia mempergunakan hidupnya untuk melawan Tuhan. Threaten God, if not fulfilled, I better die. Dia katakan kepada Tuhan, kalau engkau tidak penuhi nubuat yang aku katakan tadi, lebih baik aku mati saja. It sounds familiar with you. Apakah hal ini tampak sesuatu yang Anda kenal? God, if you not let me be promoted, if God you not let me be promoting. Tuhan, kalau engkau tidak membuat aku dipromosikan di tempat kerjaku. If you not give this, if you not give me that, I angry with you. Kalau engkau tidak berikan aku hal ini, engkau tidak berikan aku akan itu, aku akan marah kepadamu. Then we see how God respond to Jonah. Mari kita lihat bagaimana Tuhan bereaksi atas perilaku Yunus ini. God show His mercy to Jonah. Tuhan menunjukkan pengampunan kepada Yunus. So chapter 4 say that the Jonah very angry, so he go outside the city and sit down, build a shelter and see what happen next. Jadi di pasal 4 firman Tuhan menunjukkan dengan marah Yunus keluar dari kota Nineveh itu, naik ke dataran tinggi dan duduk di situ untuk melihat apa yang terjadi. Then overnight God give him a plan to shelter him. He feel good. Dan pada malam hari Tuhan memberikan tanaman untuk melindungi dia dari sinar matahari dan Yunus merasa nyaman. Then the next day God command the wood to bite the tree and dead. Dan di pagi harinya Tuhan memerintahkan ulat untuk memakan daun dari tanaman itu sehingga hilanglah tanaman Then itu. God arranged the wind to boast him, and then he feel pensan, also angry with God. Kemudian Tuhan mengirimkan angin panas untuk menerpa dia sehingga dia tidak merasa nyaman lagi dan dia marah kepada Tuhan. And he angry with God again. God, I better die. Take my life away. Dia marah lagi kepada Tuhan dan dia katakan kepada Tuhan, Tuhan lebih baik aku mati saja, ambil saja hidupku. Twice, in chapter 4, ask for that, ask God to take his life. 2 times in chapter 4. 2 kali di pasal 4 ini, Yunus meminta Tuhan untuk mengambil nyawanya. But God taken his life away? Apakah Tuhan mengambil nyawa Yunus? No. Bukan itu yang dilakukan Tuhan. God show mercy to him. Tuhan menunjukkan pengampunannya kepada Yunus. And God telling him why he had mercy to him and to Nineveh. Dan Tuhan menunjukkan kepada Yunus mengapa dia memberikan pengampunan kepada Yunus dan juga kepada orang-orang Nineveh. Yes, Nineveh's people so evil, they must be punished. Betul, orang-orang Nineveh itu sangat jahat dan keji. Mereka harus dihukum. But God still give them second time. Tapi Tuhan masih memberikan kepada orang-orang Nineveh itu kesempatan kedua. This story telling us what the God heart. Cerita ini menunjukkan kepada kita semua apa yang ada di dalam hati Tuhan. This story telling us one life is matter to God. Cerita ini menunjukkan kepada kita
Satu nyawa pun sangat berharga di mata Tuhan. Like we see the verse 11, chapter 4, Lalu kita melihat di ayat 11, what that God had shown us, why the reason that he used Jonah and show mercy to Nineveh. di ayat 11 ini Tuhan menunjukkan kepada kita mengapa Tuhan begitu memberikan pengampunannya. Verse 11 said that, and should I not have concern for the great city of Nineveh, in which there are more than 120,000 people who cannot tell their right hand from their right, and also many animals. Ayat 11 menyatakan, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Nineve, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. This is the open question. Ini adalah pertanyaan terbuka. God asked Jonah, Tuhan bertanya kepada Yunus, and Jonah how to answer. dan bagaimana Yunus menjawabnya. If you are as a Jonah, how you answer and write the conclusion. Kalau Anda adalah yang ditanya sebagai Yunus, apakah jawaban Anda dan bagaimana kesimpulannya? That's why we will come to the third point. Great commissions is our responsibility. Dan jawabannya adalah di poin ketiga, yaitu amanat agung adalah tanggung jawab kita semua. Are you like Jonah? Apakah Anda seperti Yunus? Are you like Jonah, always run away from God and say no to God, arguing with God, bargaining with God? Apakah Anda seperti Yunus, selalu lari dari kehendak Tuhan, berdebat dengan apa yang Tuhan inginkan? Will you run away from God as like he does, as Jonah do? Apakah Anda akan lari dari Tuhan seperti yang dilakukan oleh Yunus? God has asked Jonah the question Tuhan menanyakan kepada Yunus pertanyaan. today. Hari ini, If God asking you, kalau Tuhan bertanya kepada kita di sini, how you will answer and respond to God? bagaimanakah kita akan menjawab dan bereaksi atas pertanyaan dari Tuhan itu? Sometimes it's very good we worship God in this premise. Kadang-kadang adalah sangat nyaman dan enak untuk kita memuliakan Tuhan di ruangan yang indah ini. We celebrate, we worship God, and our beloved brother and sister is so great. Hallelujah. Kita bersuka cita, kita memuliakan Tuhan, kita beribadah Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudari yang kita kasihi di dalam Kristus, dan kita teriakkan puji Tuhan, haleluya. We really like Jonah have saved by God. Kita seperti Yunus sudah diselamatkan oleh Tuhan. It's just you like, how to say, like you content now. This just brother and sister worship here. Ya, apakah kita puas dengan keadaan seperti ini, di mana kita bersama-sama dengan saudara-saudari terkasih kita di dalam Kristus, memuliakan Kristus di dalam ruangan yang terbatas ini? Do you satisfy what you are doing now? Apakah Anda merasa puas dengan apa yang Anda hidupi saat ini di dalam melayani Tuhan? Will you care, like verse 11 say, still people they don't know how to separate left and right? Atau Anda akan memikirkan seperti yang disampaikan di ayat 11 tadi, masih banyak orang lagi di dunia ini yang bahkan tidak tahu untuk membedakan tangan kanan dari tangan kiri mereka. It means that still a lot of people they haven't known our Lord Jesus. Masih banyak sekali orang-orang yang belum kenal dengan Tuhan Yesus kita. Who care to them? Siapa yang akan peduli dengan mereka? Who really take the responsibility?
Siapa yang akan mengambil tanggung jawab untuk mereka itu? You? Apakah kita? Do you willing to respond? Apakah kita mau bertanggung jawab? Let's see. The Great Commission is our responsibility. Kita melihat bahwa amanat agung adalah tanggung jawab kita semua. Like we see chapter 1 again. Seperti yang kita lihat di pasal 1 tadi. We know that when Jonah ran away from God, God sent the storm wind and their boat, goyang-goyang, right? Kita tahu bahwa pada saat Yunus lari dari Tuhan, Tuhan mengirimkan angin badai sehingga perahu itu bergoncang. The same boat, the sailor, they cry for help and they're hopeless. They don't know how to handle this storm. Dan para pelaut, orang-orang berdosa yang ada di dalam perahu itu, mereka berteriak-teriak. Mereka tidak tahu bagaimana cara mengatasi. They try anything from boat and then be lightened and then they try to put on the land, but they fail. Mereka berusaha untuk melemparkan barang-barang yang ada di dalam laut dengan tujuan sehingga kapal itu atau perahu itu menjadi lebih ringan sehingga bisa pergi ke daratan, tapi gak berhasil. When the sailor try to save their own life, how about Jonah? Pada saat para pelaut itu berusaha untuk menyelamatkan diri mereka, apakah yang terjadi pada Yunus? He fall asleep on the deck. Dia tidur di dalam perahu itu. He fall into sleep. How come? Dia tidur. Bagaimana dia bisa tertidur seperti itu? Outside people hopeless. They try to save their life. But Jonah fall to sleep. Orang-orang yang ada di atas di dek, semuanya panik berteriak-teriak untuk menyelamatkan diri mereka. Tapi Yunus tidur di bawah. He don't care. Yunus tidak peduli. He don't care how they live or die. Yunus tidak peduli apakah orang-orang yang teriak-teriak itu tadi akan hidup atau mati. Dia tidak peduli. And the captain come to him. Wake up! Call your God. Maybe your God will pay attention. Lalu si kapten dari perahu itu datang membangunkan Yunus. Bangun, bangun. Berdoalah kepada Tuhanmu. Mungkin Tuhanmu akan peduli pada kita. So that in the story telling that Jonah is the one caused this storm. Di dalam kisah Yunus ini kita tahu bahwa Yunuslah yang menyebabkan badai itu datang. It means that he has take this responsibility. Sementara dia tidak mengambil tanggung jawabnya. Sometimes we need to think further. Kadang-kadang kita perlu berpikir lebih jauh. We will see our community. Kita melihat komunitas di mana kita berada. We will see people think surround us. Kita melihat orang-orang yang berada di sekeliling kita. If bad thing happen, kalau hal-hal buruk terjadi pada mereka, sometimes must be our cause. Kadang-kadang itu mungkin disebabkan oleh kita. Because we do nothing. Karena kita tidak melakukan sesuatu pada saat hal buruk itu terjadi. We supposed to be helped, but we do nothing. Kita seharusnya menolong orang-orang itu supaya hal-hal buruk itu tidak terjadi, tapi kita tidak melakukan apapun. Maybe the people like Sailor will ask, where you come from? Mungkin orang-orang seperti pelaut-pelaut yang ada di kisah Yunus ini berada di sekitar kita, di mana kita berasal. What kind of job you do? Apakah pekerjaan Anda? And so on, so on. Dan berbagai macam hal yang ditanyakan oleh orang-orang itu. Are you ready to answer their question? Apakah kita siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu dari orang-orang di sekitar kita? Are you willing to reach out to their need? Apakah kita bersedia dan siap untuk memenuhi kebutuhan mereka? And finally, Jonah said, I will take responsible. Dan akhirnya dikatakan
bahwa Yunus akan mengambil tanggung jawabnya. Jonah tell them, just throw me away into the sea and the storm will come. Yunus katakan kepada orang-orang ini, lempar saja aku ke laut, maka badai ini akan berhenti. He take responsible. Yunus akhirnya mengambil tanggung jawab. His answer what? He say, I am a Hebrew. I am a Christian. I worship the Lord. Yunus katakan kepada mereka, saya adalah orang Kristen, saya memuliakan Tuhan. Will you show your identity to your friend and community? Apakah kita akan berani melakukan hal seperti itu, menunjukkan identitas kekristenan kita kepada orang-orang yang ada di lingkungan kita? Do you dare to show you are the follower of Christ? Apakah Anda bisa dengan berani menyatakan bahwa Anda adalah pengikut Kristus? Today, I urge you, Hari ini saya menghimbau kita semua, take your life, be used by God. persembahkanlah hidupmu untuk dipakai oleh Tuhan. So we will ask, Jadi kita bertanya, okay, God, if I willing to give my life, how to use me? baiklah Tuhan, kalau aku bersedia mempersembahkan hidupmu bagimu, bagaimanakah engkau akan memakai aku? How I can go and serve you? Bagaimana aku bisa pergi dan melayanimu? I heard one missionary say that. Saya mendengar seorang missionaries menyampaikan pertanyaan-pertanyaan itu. He say, when you leaving the door, church door step, is your mission field. If If you go out, the church doorstep is your mission field. Dan dikatakan oleh missionary ini bahwa pada saat kita keluar dari ruangan gereja kita, yang di luar itulah medan misi kita. This is the purpose of worship God. Itu adalah tujuan memuliakan dan beribadah pada Tuhan. Every Sunday we come here to worship God, not just for our worshiping. Setiap hari Minggu kita datang ke gereja Tuhan untuk menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya untuk diri kita sendiri. We need to feel God's heart. Kita harus menyelami hati Tuhan. What God wants us to do. Apa yang hati Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. We not ask God to just bless us only. Kita tidak hanya meminta Tuhan untuk memberkati kita saja. We need to be passing the blessing from us to others. Kita harus meneruskan berkat-berkat yang diberkatkan oleh Tuhan kepada kita ke orang lain. When I say the mission field out of the church law staff, it means what? Kalau saya baru saja mengatakan bahwa medan misi kita adalah tempat di luar pintu gereja kita, apa yang saya maksudkan? I know you all know your loving country very well. Saya tahu dan percaya bahwa kita semua tahu betul akan negara Indonesia yang kita cintai ini. Indonesian population is number 4 higher in the world. Populasi dari negara Indonesia adalah nomor 4 terbesar di dunia. So the population is 279 millions. Populasi Indonesia kira-kira 279 juta orang. And just in Jakarta, the capital of Indonesia, only have 8 billion and almost 600 million. Dan populasi di Jakarta adalah 8.540.000. Yeah. This data from internet. And also Christian population only 29.4 million. Dan populasi Kristen dari jumlah itu adalah 29 juta kurang lebih. Yeah, about 10% of population is a Christian. Hanya 10% dari populasi itu adalah Kristen. It means that 10 people, only one Christian in Indonesia. Itu artinya dari 10 orang hanya 1 orang Kristennya. Still got 9 Indonesian to reach out. Jadi masih ada 9 lagi yang mana kita bisa menjangkau mereka. It means that we still have 200, 500, 2,000, 200
and 60,000 opportunity to reach out for God. Kita masih memiliki 992.746 orang yang bisa dijangkau untuk Tuhan. Will you willingly win one soul for Christ? Could you repeat it? Will you willingly to win one more soul for Christ? Apakah kita berkehendak untuk menjangkau 1 jiwa lagi minimal untuk Tuhan? Because one life matter to God. Karena 1 jiwa sangat berharga bagi Tuhan. You may not be a missionary, Mungkin Anda bukan menjadi seorang missionaries. but you can also do the mission work from God. For God. Namun kita semua bisa melakukan misi untuk Tuhan. What's the meaning? Apa artinya itu? Use your life. Use your life. Pakailah hidup Anda. How you live. Bagaimana Anda hidup? Telling people what kind of Christian you are. Tunjukkanlah kepada orang-orang Kristen macam apakah Anda. You can share good news through multimedia. Kita boleh berbagi akan Injil melalui multimedia. We can live our Christian value of life to people that know us. Kita bisa menghidupi nilai-nilai kekristenan kita bersama-sama dengan orang yang ada di dalam kehidupan kita. We can share the love of God to those that didn't know God. Kita bisa bersharing, berbagi akan kasih Tuhan yang ada di kita dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan. When we say we telling gospel, sometimes people will look at us how we live our faith. Pada saat kita menyampaikan kabar baik itu, If we, orang bisa melihat seperti apa kehidupan Kristen kita. because action better than word. Karena apa yang kita lakukan itu jauh lebih baik daripada apa yang kita katakan. Lastly, Hal terakhir, what's the food you think is connection with mission? yang saya tanyakan tadi, makanan apa atau buah apakah yang ada hubungannya dengan misi? Oh yeah, correct. Ya betul, mangga. Yeah, please. What the meaning of mango? Yes, mango. Okay, not for brothers only, including sister. Okay. Oh, okay, mango. It means for all everyone go. Right. Okay. Jadi yang disampaikan di sini bukan buahnya itu, tapi ada yang di dalam kata mango itu kalau bahasa Inggrisnya adalah orang yang diutus, orang yang pergi. Everyone go out, be make disciple for God. Mari kita semua, setiap kita, pergilah keluar dari pintu gereja kita dan membuat murid-murid untuk Tuhan kita. Thank you for your passion. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesabaran Anda. Tuhan Yesus Let's pray berkati. together. Mari kita berdoa.